selama saya hidup, insyaallah fakullun muyassarun lima khuliqalah. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia akan dimudahkan tergantung untuk tujuan apa dia dicipta. Saya sudah ditakdirkan seperti ini, Allah mudahkan saya untuk menjadi seperti ini, berarti ya saya untuk antum semua. Apa yang menjadi kesusahan antum di sana menjadi kesusahan saya. Mungkin status darah, nasab, mungkin kita berbeda. Mungkin dalam ilmu juga kita bertingkat-tingkat. Tapi ada satu hal yang kita sama. Kita memiliki satu kekasih yang sama, yaitu Rasulullah. Sampai di sini kita tidak memiliki kasta karena kita sama-sama umatnya. Saya cuma ingin di akhir zaman yang begitu berat kita hadapi seperti ini, ada para sahabat itu antum semua. Saya tidak meminta apa-apa. Justru kehadiran antum di sini membuat saya sangat takut. Karena bagaimanapun pembina utama madrasah ini adalah saya. Nanti di akhirat, dan itu pasti. Andai kata ada kata-kata yang lebih pasti dari pasti, saya akan gunakan kata itu. Karena akhirat itu pasti, mati itu pasti. Nanti di hadapan Rasulullah, saya harus bilang apa? Saya ini belum berbuat apa-apa, Tuhan. Betul. Saya belum berbuat apa-apa untuk antum. Andai kata saya bisa, Allah Akbar, andaikan di kepala orang itu ada lubang untuk flash disk gitu ya, di kepala saya ini tetap masukkan semua, karena apa yang terbaik yang saya inginkan itu menjadi harapan saya juga untuk antum semua. Gak ada lagi. Saya ingin ketemu Rasulullah SAW secara berjamaah bersama antum, terus membuat beliau tersenyum, itu saja. Sisanya itu kecil. Antum kesini bawa masalah, saya tahu. Antum di sini ada yang datang membawa hutang, ada yang anaknya sakit, ada yang rumahnya masih ngontrak, ada yang masih numpang dengan mertuanya, ada yang susah mencari pekerjaan, ada yang, saya tahu kesusahan antum di sana. Saya ngerti kawan. Tapi antum ingat, andai kata antum mati besok, apa yang antum susahkan hari ini itu bukan kesusahan lagi. Karena kalau antum sudah ada di dalam kubur, kesusahan kita itu hanya satu, ke surga atau ke neraka. Itu saja. Kita tidak tahu. Semua yang antum susahkan saat ini, kalau sudah ada di dalam kubur, apa yang antum masalahkan bukan masalah. Antum tidak punya kendaraan, kadang pakai sepeda, jalan, atau tidak punya mobil, antum mau pacu motor sekian kilo untuk mengajarkan panahan ini. Saya tahu. Antum bikin kendaraan yang layak ini. Kalau antum sudah masuk ke dalam kubur, antum butuh motor. Nah lagi, apa yang antum anggap masalah bukan masalah kalau antum sudah mati. Dan mati itu bisa datang kapan saja. Karena masalah ketika kita sudah ada dalam kubur hanya satu, di mana wajah kita bertemu dengan Rasulullah. Itu saja. Jadi kecilkan sesuatu yang memang kecil. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah dunia itu kecil, hai Muhammad. Yang mengatakan kecil itu bukan saya, pencipta dunia ini mengatakan dunia ini kecil. Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan barang-barang kecil seperti ini. Kecil itu. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih mulia, lebih besar, dan yang melihat besarnya akhirat hanya orang yang takwa. Kalau antum takwa kepada Allah, antum akan mengerti akhirat lebih besar. Apa yang dipusingkan oleh kita ini kecil itu.
Karena ada sesuatu kehidupan yang kekal di depan sana yang sedang menunggu kita. Ayo kita investasi untuk kekekalan ini. Saya mengajak antum semua untuk itu, bukan untuk mencari senang-senang di dunia. Kalau saya sudah mengajak antum untuk menumpuk-numpuk dunia, bubar, guru sudah sesat, berarti saya sudah berada di jalan bukan jalan yang lurus. Kalau saya sampai mengajak antum mencintai dunia, mengukur kemuliaan itu sejauh banyak menterengnya di dunia, bukan. Andai kata harta itu segala-galanya, maka yang paling mulia itu karun. Kalau kekuasaan itu adalah final kehidupan ini, maka yang paling mulia itu Fir'aun. Tapi mereka karena tidak takwa kepada Allah, semuanya hina. Kemuliaan itu hanya satu, segala hal yang bersumber dari Rasulullah, hanya itu yang mulia. Maka jalan kita ketika dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di sini demi sunnahnya, ayo kita bergandengan tangan bersama. Itu saja. Selain itu, saya tidak punya kepentingan dengan siapapun, apapun. Kepentingan saya hanya satu, Rasulullah saja. Bayangkan kalau kita nanti berdiri di hadapan beliau, kalian apakah umatku? Kenapa kalian mengadu mereka semua? Kenapa kalian memakai nama sunnahku, kemudian kalian mencaci satu sama lain? Di mana wajah kita nanti? Maka antum semua sahabat waris, seruan kita satu saja, mengajak perdamaian, mengajak kerukunan, mengajak persatuan. Kekasih kita satu, yaitu Rasulullah SAW. Kita jangan bahas mazhab fikih di sini, bukan tempatnya. Mau kunut silakan, tidak mau kunut silakan. Tapi tidak mungkin kita khilaf dalam kekasih yang satu ini, yaitu Rasulullah SAW. Betul? Tidak usah beruncing yang tidak perlu diberuncing. Kita cukup membicarakan hobi kita di atas ridhonya Allah dan Rasulnya. Sudah itu saja. Hal-hal kecil-kecil itu kecil kan? Kita hanya mengutamakan hal besar. Kalau mau bicara hal yang besar, bicara akhirat, itu besar. Hal yang saya ditekan, saya dibenci, saya difitnah, dia habis ngomong, habis itu rebah di atas dada istrinya, dia sudah lupa. Kenapa kamu yang pusing justru nggak bisa tidur? Nggak perlu. Kalau orang itu mengeluarkan kata-kata tidak dari hatinya, kenapa kita menadahinya dengan hati? Rugi. Bermain perasaan dengan orang yang tidak punya perasaan itu gila namanya. Kalau mau pakai perasaan, baca Quran pakai perasaan, baca hadis pakai perasaan, mendengar kalam-kalam ulama baru pas pakai perasaan, mendengar nasihat orang tua pakai perasaan, mendengar masukan dari sahabat yang setia pakai perasaan. Tapi kalau sembarangan orang yang ada di media sosial atau tampung pakai perasaan, gila itu semua. Semua orang bicara itu, ada orang bilang begini, ada seseorang mengkritik, nggak perlu itu. Siapa mereka? Saya tidak kenal. Bertempur itu, masa mundur cuma karena debu-debu yang berterbangan? Itu biasa itu. Yang namanya ada di pertempuran ya harus kena debu. Perjuangan menyebarkan kebaikan pasti ada tantangan. Orang yang lebih mulia dari kita, orang yang lebih suci, kekasih Allah, menghadapi tantangan yang besar. Kita umat yang mengaku mencintainya pun mau santai, nggak mungkin itu. Berarti jalan kita sudah salah. Karena orang yang kita ikuti tidak begitu jalannya. Kalau ada orang yang membenci, ada orang yang tidak, biasa itu. Biasa, lagunya perjuangan memang seperti itu. Antum mau yang seperti apa? Diterima tanpa ada tantangan, tanpa ada ujian, semuanya marhaban, ahlan wa sahlan? Nggak mungkin. Ada kekasih Allah yang sempurna yang ketika berjuang tidak seperti itu, dilempari batu, dicaci maki. Siapa kita? Siapa kita? Jalani doa, ya. Saya selalu berada di belakang antum semua. Doa-doa kami ada di sini terkhususkan untuk antum semua. Jangan surut, tetap semangat,
Kita walaupun jauh di tempat yang berbeda-beda, tapi kasih sayang kita selalu membawa kita dekat. Sebagaimana sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, orang yang dekat itu adalah orang yang didekatkan oleh kasih sayang, walaupun jasadnya berjauhan. Orang yang jauh itu adalah orang yang dijauhkan karena kebencian, walaupun jasadnya berdekatan. Terkadang satu kantor, satu rumah, satu klub, satu organisasi, tapi kalau saling benci rasanya jauh rasanya. Tapi walaupun kita itu jauh secara fisik, tapi kita saling rindu. Hanya ketemu di grup, tapi rasanya dekat sekali. Ada yang sakit didoakan, ya, ada yang butuh bantuan dibantu. Itulah namanya persahabatan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan suruh, jangan mengeluh, karena mengeluh itu bukan sifat pemarah. Hadapi. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Ya, sudah cukup. Makhluk ini gitu-gitu aja. Kalau antum mengandalkan satu makhluk ke makhluk yang lain, tidak ada perubahan besar dalam hidup ini. Antum hanya bercerita ada seekor burung yang bertengger dari satu ranting pindah ke ranting yang lain. Tidak ada yang menarik. Karena antum mencari solusi dari makhluk ke makhluk, mencari jalan. Kita langsung mengetuk pintu langit dengan berjamaah. Kita berdoa bersama, memohon kepada Allah yang Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Tahu isi hati kita ini. Ya Allah, tolong aku untuk berkhidmat dengan ilmu ini. Insya Allah kekuatan kita pun bukan dari makhluk, tapi yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.